Bab 20, Ungkapan Terima Kasih. Malam ini setelah mendengar nasihat, Sifa kembali mengaji lagi, hingga pukul 10 malam. Namun ketika sekilas gadis itu lewat, tampak ada pembulian di dekat sebuah gudang, sehingga Sifa gegas melihat hal itu. Rupanya beberapa anak nakal yang dimasukkan orang tuanya ke asrama kembali membuat masalah di lingkungan pondok. "Hei, apa yang kalian lakuin? Kenapa malak begini? Dia kan teman kalian juga," tanya Sifa baik-baik. "Ngapain santri putri sampai ke sini? Udah balik sana? Awas kalau kamu ngadu ke guru pondok, uang jajanmu aku kuras lagi," ancam Yasir, santri yang berlagak preman itu. "Tapi itu uangku, aku nggak ada uang lagi, Yasir. Aku belum dapat kiriman, kembalikan," pinta Ammar. "Diam," sehingga Yasir menendangnya. "Heh, kurang ajar kamu. Ya, cepat balikin uang dia," ucap Sifa geram. "Kamu balik deh sana, atau sekalian uangmu juga sini," Yasir malah menantang. Sehingga Yasir beranjak pergi begitu saja sehingga Sifa mengambil batu dan melemparkannya ke kepala pemuda itu. "Auh, gila nih cewek. Jangan bikin aku kesal ya, atau mau aku hajar kamu. Balikin uang dia, ogah." "Ngapain juga aku balikin? Balikin uang dia, ogah." Sehingga Sifa pun mengambil sebuah tongkat dan memukul kepala Yasir. "Bak, auh, kamu gila ya?" Sehingga Yasir hendak mendaratkan tangannya di pipi Sifa, namun segera Sifa menangkapnya dan melumpuhkan pemuda yang besar mulut itu. "Au sakit, kita nggak boleh bersentuhan, kafarohnya besar. Aku rela kalau kafarohnya kamu dikeluarin dari pondok. Ayo kalian ke ruang guru dan mengakulah kalau kalian abis bully dia tadi." "Ogah, ngapain juga? Ah sakit, dasar cewek gila, berani banget dia nih, nyentuh aku." "Iya aku gila, emang, tapi seenggaknya aku nggak pengecut beraninya sama orang yang lemah. Dasar nggak berguna," ucap Sifa sehingga memaksa mereka ke ruang guru. Dan di sana masih ada Ilham dan yang lainnya. Sehingga Yasir malu sejadinya, karena selama ini pemuda itu selalu membuli temannya dan baru diketahui saat ini, karena korban pada takut untuk melaporkannya. "Assalamualaikum," ucap Sifa. "Waalaikumsalam. Ada apa Sifa?" tanya Ustazah Nasya. "Saya kira berita soal santri dibully itu hanya di TV ya. Ternyata, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri kalau dia melakukan itu, melukai dan malak santri lainnya." "Iya, kami tahu. Tapi lepaskan dia dek. Kalian bukan mahram," ucap Ilham sehingga Sifa segera melepaskan Yasir yang sudah lusuh karena Sifa menghajarnya tadi. "Maaf," sehingga Sifa mendorong tubuh Yasir ke lantai. "Sifa, kamu kasar sekali sih," ucap Ammar. "Kasar mana sama yang dia lakukan sama kamu? Ayo jujur aja, jangan takut, katakan apa yang udah kamu rasakan." "Ada apa Ammar? Apa yang Yasir lakukan ke kamu? Jangan takut, katakan saja," ucap Ustadz Malik. "Sejak saya di sini, dia sering banget malak saya. Saya selalu memberikannya Pak Ustadz, tapi hari ini, saya belum dapat kiriman, makanya saya katakan dengan jujur. Tapi saya malah dipukuli sama Yasir." "Bagus. Kamu berani jujur," ucap Sifa. "Yasir, kamu ini, malam ini kamu bersihkan toilet, saya akan berikan surat peringatan. Sekali lagi kamu berbuat masalah, maka pondok akan mengeluarkan kamu. Tak ada toleransi lagi," ucap Ustadz Malik. "Iya, dan kamu nggak akan kami kembalikan pada orang tuamu. Kapok kamu," rutuk Sifa seraya mengulas senyuman sehingga Yasir merasa kesal pada Sifa. "Jangan Pak Ustadz, maafin saya, yang ada orang tua saya marah sama saya. Saya malak dia karena orang tua saya selalu telat kasih uang saku. Makanya saya minta uang ke teman santri. Saya juga mau diperhatikan seperti itu." "Baiklah, kami minta data kamu, nanti kami hubungi orang tuamu. Ya, siapa tahu ada solusi yang tepat supaya kamu bisa mendapat perhatian juga seperti yang lain." "Iya, makasih Pak Ustadz," ucap Yasir.
Tapi ingat jika sekali lagi kamu meresahkan, maka langsung kami keluarkan dari pondok, ucap Ustadz Ilham. Iya Pak Ustadz, sekarang bermaafan, ucap Ustadz Malik. Sehingga mereka saling bermaafan saat ini. Ternyata Syifa belajar lagi satu hal. Dukungan dan perhatian orang tua itu sangat penting. Apalagi mereka harus menguatkan diri untuk mandiri dan jauh dari orang tua selama menimba ilmu di pesantren. Sayangnya kadang orang tua yang memiliki kekurangan jadi tak bisa selalu mengirimkan uang. Kamu bisa kembali Ammar dan Yasir sebagai hukumannya kamu tulis 1000 baris saya berjanji tak akan berbuat masalah lagi dengan Pegon, dan kasih ke saya besok, karena ini sudah malam, besok bersihkan toilet. Saya tunggu kamu setelah sarapan pagi di toilet santri putra. Ya, ucap Ustadz Malik. Iya Pak Ustadz, sekarang kembalilah ke asrama santri putra lagi. Iya Pak Ustadz, ucap Yasir sehingga menatap sebentar Syifa dengan nyalang. Syifa tak kalah melotot juga menimpali hal yang Yasir lakukan. Kenapa lihatin aku kayak gitu, ucap Syifa sehingga Yasir segera pergi dari hadapannya. Kamu juga dihukum? Syifa, ucap Ustadz Malik, aku juga dihukum. Karena kalian sudah bersentuhan tadi, maka tulis saya janji takkan menyentuh yang bukan mahram saya lagi. Sebanyak 50 baris dengan Pegon, ucap Ustadz Malik. Tapi aku, kan, supaya kamu bertaubat, sambar Ustadz Malik lagi. Iya, Pak Ustadz, sahut Syifa dengan lemas. Sehingga kini Ustadz Ilham dan Syifa kembali kejujukan. Ilham salut pada Syifa meski dia seorang perempuan namun berani menegur pembulian itu. Syifa miris karena belakangan di TV kasus seperti itu sangat merugikan santri yang dibuli dan orang tuanya yang menaruh harapan besar pada anaknya untuk jadi mubalik. Gimana nih nulis Pegon? Hukumanku aja belum sama Mas Ilham. Sekarang udah tambah lagi hukumanku. Ya sudah, hafalan itu diundur saja, kerjakan dulu kafarohnya. Ya, sholat taubat juga yuk, biar Mas bimbing, ajak Ilham sehingga Syifa bingung. Sholat taubat buat apa? Untuk meminta maaf pada Allah. Emangnya harus gitu? Allah menunggunya, dek. Ya udah. Sehingga kini keduanya ke masjid dan Ilham membimbing Syifa untuk sholat taubat. Ketika bersentuhan dengan yang bukan mahram, baik sekali untuk taubatan nasuha, sehingga ke depan jangan lagi melakukan itu. Dengan taubatan nasuha maka Allah meyakini jika tobat kita murni dari hati supaya mendapat pengampunan dari Allah. Kenapa nangis? Jagoan kok nangis? Tanya Ilham setelah gadis itu menunaikan kafarohnya. Apa Allah mengampuni aku? Jika adek melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuninya. Padahal aku nggak sengaja megang dia karena dia mau kabur tadi. Aku kesal. Tetap saja, kita harus ingat batasan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dek. Iya mas. Sekarang, ayo kejujukan sama saya atau mau ke asrama putri. Aku kejujukan aja sama mas. Tidur sama mas malam ini. Ayo. Ajak Ilham seraya mengulas senyum kemudian menggandeng tangan gadisnya menuju kejujukan. Syifa pun mengganti pakaiannya dengan kaos dan celana pendek, kemudian tidur menempel pada Ilham yang tengah memberitahu soal hukuman Syifa, memberi contoh tulisan Pegon pada gadis itu. Ini adek, nanti tulis ya, malas banget aku, ucap Syifa malas. Kamu harus bertanggung jawab. Karena kamu melakukan kesalahan, sehingga Syifa turun dari bopongan Syifa dan segera merebahkan diri di ranjangnya meneruskan tidurnya lagi. Sudah selesai belum menulisnya? Udah, mas, ya udah tidurlah. Mau bermesraan dulu nggak? Tanya Ilham dengan senyuman. Nggak mas, lain kali aja ya, aku ngantuk berat, sahut Syifa sehingga Ilham mengangguk. Ya udah. Selamat bobo sayang, jangan lupa baca doa dan mimpiin mas ya, ucap Ilham. Malas mimpiin mas Ilham, kok gitu sih hehe. Ilham mencebik, namun kembali mengulas senyumannya. Kemudian Syifa tidur dan cepat sekali sudah pulas saja.
sehingga Ilham mencium kening gadis itu, dan menyelimutinya, beranjak melihat hasil karya tulisnya. Tidak terlalu buruk, namun Ilham salut karena gadis itu memiliki rasa empati juga. Membantu kawan yang lemah, pagi ini, tepat pukul 2.30 di waktu sepertiga malam, Ilham mencium kening Siva dan memandangi gadis itu seraya menghembuskan hawa wangi dari mulutnya. Siva mendengus dan menggeliat, kemudian membuka matanya, terkejut melihat Ilham yang sedekat itu dengan wajahnya. Astaga naga, astagfirullah sayang, bukan astaga naga. Mas ngapain dudukin aku? Emang aku kuda? Kita wudhu dan sholat yuk. Ayo, tapi bisa nggak mas menyingkir dari badanku? Hehe, iya, berat ya, itu nyadar, sewot amat si emak-emak, ya udah, sikat gigi dulu ya, setelah itu nanti wudhu, kalau mas wudhu di masjid saja. Iya mas. Kalau dengan Ilham mana bisa gadis itu membantah, makanya jika di asrama Putri Siva bisa lebih santai dan tak ada yang bawelin, namun Ilham saat ini meminta untuk Siva supaya bisa membagi waktu untuknya dan asrama Putri. Karena sebagai suami, Ilham juga ingin diperlakukan selayaknya seorang suami oleh Siva. Siva dan Ustadz Ilham pun akhirnya ke masjid bersama, kemudian melakukan sholat malam. Siva pun bergabung dengan Afia dan Dina. Jika boleh memilih, Siva inginnya tinggal di asrama Putri saja, namun mengingat statusnya saat ini, semua mengerti posisi Siva. Siva melaksanakan sholat malam dengan khusyuk, berharap ampunan pada Allah akan kehilafannya malam itu, mendoakan kedua orang tuanya, suaminya dan kebahagiaan dirinya dan teman-temannya, mendoakan yang baik-baik supaya kembali juga yang baik-baik padanya. Fa, yuk bareng, nanti nunggu Pak Ustadz di depan jujukan aja, ajak Dina. Iya, semalam kamu kemana sih? Bukannya kita bareng, terus kok tiba-tiba ngilang? Aku ribut sama Yasir. Yasir yang katanya pentolan itu. Pentolan apa? Beraninya main keroyok, nggak bisa dong disebut pentolan, yang ada benalu. Iya deh, sahut Dina. Siva memutuskan untuk ke asrama Putri lagi. Saat ini Ilham tak ingin banyak memaksa lagi. Sebenarnya Siva memang seharusnya tinggal di asrama, karena memang statusnya yang masih menimba ilmu. Soal malam pertama yang terus tertunda, biar Ilham serahkan pada Allah, karena Allah Maha membolak-balik hati. Adek ke asrama lagi nih, ya udahlah. Daripada terus mikirin itu, Mas doakan saja yang terbaik untuk hubungan kita, ungkap Ilham karena melihat gadis itu kembali ke asrama Putri lagi. Pagi ini, Siva baru saja membeli pulpen dari koperasi berpapasan dengan Amar yang manis. Dengan kacamatanya, Amar sedikit membuat jarak, pemuda itu teringat jika semalam belum mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, ucap Amar. Waalaikumsalam, kamu siapa? Saya Amar mbak, yang mbak tolongin semalam. Oh iya, ada apa? Saya mau mengucapkan terima kasih karena mbak udah menolong saya semalam. Oh sama-sama, maaf, nama mbak siapa? Aku Siva, kamu Amar kan? Iya mbak, ya udah saya permisi dulu mbak. Saya cuma mau bilang saya kagum sama keberanian mbak semalam, dan saya dengar mbak dihukum, ya. Nggak apa-apa, saya udah menunaikan kafarohnya kok. Sebaiknya kalau ada yang seenaknya lawan aja ya, meski akhirnya kita terluka, supaya orang gak seenaknya merendahkan kita. Amar pesan manis itu membuat Amar tersipu. Enggak mbak, makasih, saya duluan, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak Ilham melihat obrolan mereka, sehingga menghampiri Siva saat ini. Dek, iya mas. Kamu abis ngapain? Ngobrol sama Amar, dia ngucapin makasih. Cie, yang jadi pahlawan, jangan terlalu dekat, nanti sayang, apa sih mas? Hebat loh dia mau ngucapin makasih. Iya deh, oh iya Fa, nanti orang tua kita mau kesini, Abi sama Umi mau kesini. Serius, iya, sayang. Sekarang setoran hafalan dulu ya,
Saya tunggu nanti setelah kelas selesai. Tagih Ilham yang ternyata tak melupakan tugasnya pada gadis itu. Hadeh, kirain lupa. Siva menghela nafas dan ditimpali senyuman oleh Ilham.